semua rangkaian peristiwanya itu terjadi di lantai 1. Jadi sebenarnya museum ini hadir untuk mengabadikan kisah tersebut. Biar jadi 17 Agustus itu juga bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi setelah peristiwa ini selesai, perumusan naskah proklamasi, itu para tokoh tersebut malah santap sahurnya juga di sini. Ini kali ini saya lagi ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang ada di Jakarta Pusat, tepatnya di Menteng. Ini posisi kondisi kantornya nih. Cagar Budaya. Jadi SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan bangunan cagar budaya untuk Museum Proklamasi Naskah Proklamasi. Halo, selamat siang. Sebelumnya kita lapor dulu, tulis daftar tamu. Ini meja perundingannya nih. Tokoh yang hadir pada saat itu. Dari Presiden RI yang pertama 26 orang. Terakhir Dr. Samsi Sastrowidakdo. Ini apa ini? Ini bangunan Museum Sejarah Kemerdekaan Perumusan Proklamasi, tokoh-tokoh dan komik digital. Ini ruang apa ini? Oh, ini tembus ruangannya. Sudah begitu. Ini ada tangga nih. Nantilah kita ke sana tangga. Entah kemana. Kita masuk ke. Ayo udah pegang. Ini perumusan naskah proklamasi. Menjelang dini hari sekitar pukul 3 tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta masuk ke ruangan makan untuk duduk mengitari meja panjang, ya, bertiga meja panjang. Mereka duduk mengitari meja panjang. Bung Karno mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Bung Karno dan Ahmad Subardjo menyiapkan pikirannya secara lisan. Nah, setelah teks diberi judul proklamasi, dialog pertama yang dihasilkan dari kesepakatan tiga tokoh nasional itu, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian kalimat kedua dirubah oleh Bung Hatta setelah diadakan pertemuan di ruang tamu dan dirumuskan naskah proklamasi di sini oleh tiga orang yang sangat luar biasa. Maka inilah konsepnya. Konsep dari proklamasi, tulisan dari proklamasi. Tulisan ini yang buat adalah Bapak Bung Karno.
kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Mereka merumuskan naskah proklamasi ini bertiga. Setelah dirumuskan, lanjut ke bagian ruang pengetikan. Saya masuk ruangan. Oh, sorry. Ini lagi petugas. Kaget. Selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, Sayuti Menik ditemani PM Dia mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. After being announced and agreed by all attendants, Sayuti Menik, accompanied by PM Dia, typed the proclamation text using the typewriter displayed before you. 3歳に報告し合意した独立宣言記載を行えやってさゆてまりと PM ディアがあなたの前にあるタイプレターでタイプされます。 Apa hubungannya sama Rengas Dengklok gitu loh? Kan di situ ada rumah tuh ya, tempat dulu waktu Bung Karno itu diungsikan di situ. Nanti kapan-kapan kita ke sana. Nah, ini gedung ini apa gitu hubungannya? Ternyata di sini perumusan naskah proklamasinya di sini. Nah, di sini nih, tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subardja diterima oleh Laksamana Muda Tasadi Maeda di kediaman sekitar pukul 22. Nah, itu tuh. Itu gedung kursi pertemuannya. Tuh. Nah, jadi 17 Agustus itu juga bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi setelah peristiwa ini selesai, perumusan naskah proklamasi, itu para tokoh tersebut malah santap sahurnya juga di sini. Santap sahur. Karena Maeda juga menyediakan hidangan ketika itu. Nah, itulah seputar atau peristiwa yang terjadi, gambaran peristiwa yang terjadi pada malam perumusan naskah proklamasi di bangunan ini. Nah, jadi hadirnya museum ini ya, gedung bersejarah banget di lantai satunya. Iya benar, karena semua rangkaian peristiwanya itu terjadi di lantai 1. Jadi sebenarnya museum ini hadir untuk mengabadikan kisah tersebut, biar semua generasi tahu kalau sebenarnya banyak hal-hal yang terjadi sebelum peristiwa proklamasi tersebut. Ya. Kebetulan kita lagi ada renovasi. Iya. Jadi ada beberapa pekerja juga yang sekarang lagi bekerja.